Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab tersebut firman Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu yang dibukukan. 4 kitab tersebut yaitu yang pertama ada Taurat, yang kedua ada Zabur, ketiga Injil, dan yang keempat adalah Al-Quran. Nah, di samping kitab-kitab tersebut sebenarnya wahyu Allah Subhanahu wa taala juga ada yang berupa syafiha atau yang disebut dengan lembaran yang bertuliskan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Nah, dengan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup umatnya. Yang berikut, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani. Yang pertama adalah Taurat. Nah, Taurat ini adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya. Adapun hukum-hukum syariat yang ada di kitab Taurat berisi akidah yang berlaku saat itu. Dan yang kedua adalah Zabur. Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Daud alaihissalam beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Dan yang ketiga adalah Injil. Kitab Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Kitab Injil ini berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus kitab-kitab terlebih beserta ajarannya. Ya, jadi Al-Quran ini untuk menghapus kitab-kitab terlebih dahulu beserta ajarannya. Nah, ajaran yang terkandung dalam Al-Quran berlaku sampai hari kiamat. Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Tidak ada yang dapat mengubahnya. Nah, cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita meyakini bahwa Taurat, Zabur, dan Injil adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala dan meyakini kitab-kitab berisi ajaran pedoman hidup umat para nabi tersebut. Dan yang terakhir yaitu meyakini ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu hanya berlaku untuk umat di masa lampau. Ajaran kitab-kitab terdahulu tidak berlaku bagi umat Islam kecuali termuat lagi di dalam Al-Quran. Ya, cara beriman kepada kitab suci Al-Quran yaitu meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam.
Ya, ciri-ciri orang beriman kepada kitab-kitab yaitu selalu berpedoman kepada nilai-nilai ajaran kitab sucinya, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya, bersikap optimis menjalani kehidupan. Jadi untuk ciri-cirinya yaitu seperti Ibu jelaskan tadi, dan untuk manfaatnya, manfaat orang beriman kepada kitab-kitab yaitu memperkuat keimanan, hati merasa tentram, berpengetahuan yang luas karena kitab Allah Subhanahu wa taala memiliki informasi ilmu penting, ilmu pengetahuan, jadi optimis meraih kesuksesan dunia maupun akhirat. Nah, itu saja dulu materi kita hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.